perpaduan iman dan amal. Kalau kita telaah dalam berbagai ayat Al-Quran, seringkali kita menemukan dua kata itu bersanding, berbaris, berbarengan, disambungkan atau dihubungkan dengan huruf waw. Misalnya yang sangat kita kenal surat Al-Asr, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Amanu wa 'amilus sholihat. Atau di surah lain misalnya di surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, kata iman dan amal itu selalu bergandengan dan dihubungkan dengan huruf waw. Secara gramatika, waw itu adalah harful ataf. Harful ataf itu kata penghubung yang karakternya mengikuti maktufnya. Maka ataf itu biasanya akan selalu mengikuti maktufnya. Kalau dia marfu, maka ataf juga marfu. Atafnya mudzakkar, maka atafnya juga mudzakkar, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang dalam prakteknya, iman dan amal itu tidak beriringan. Itulah mungkin kenapa itu disambungkannya dengan huruf waw ataf. Karena mengikuti itu prakteknya kadang-kadang juga tidak selalu mengikuti. Makmum kadang-kadang tidak selalu mengikuti imam. Kecuali di sholat ya. Di luar sholat kadang-kadang makmum gerak sendiri. Yang dipimpin gerak sendiri, yang memimpin gerak ke yang lain. Nah, iman dan ilmu seharusnya idealnya orang yang beriman juga pasti melakukan amal soleh. Tapi pada praktiknya seringkali kita umumnya mungkin lebih condong kepada iman, tapi amal soleh kadang terabaikan. Contoh paling gampang, kadang-kadang kita melihat orang dari satu sisi seolah-olah sudah mencerminkan iman dan amal, padahal baru satu sisi aja. Ketika ada orang misalnya dari sisi simbolik, pakaiannya sudah sangat islami, ke masjidnya rajin, dan seterusnya. Tapi pada saat sama, misalnya ketika tetangganya kelaparan, dia cuek. Menemukan duri di jalan bukannya menghilangkan, malah marah-marah. Maka itu belum mencerminkan amal soleh, baru aspek iman. Mungkin itulah kenapa menggunakan kata waw. Amanu wa amilus sholihat, karena prakteknya banyak orang beriman tapi amal sholihatnya belum. Nah, amal sholih itu sebenarnya secara harfiah kata sholih, sholihun itu akan artinya sholihun li nafsihi wa li ghairihi. Sholih itu artinya orang yang baik, yang manfaat, yang tepat bukan hanya untuk dirinya tetapi juga orang lain. Makanya orang yang paling bermanfaat bagi orang lain adalah sebaik-baiknya manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat, yang paling mendatangkan kemaslahatan. Maslahat dari kata sholih. Maka sesungguhnya Islam itu sangat menekankan yang disebut kemaslahatan sosial, bukan hanya individual. Karena kata sholih sendiri secara intrinsik itu mengandung sosial, bukan individu saja. Mari kita cek ayat, misalnya ayat yang tentang mudghah. Inna fil jasadi mudghah wa in soluhal jasadu kulluh. Bahwa dalam diri kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. In soluhat, kalau daging itu solih, baik, maka solih sairul jasad, semua tubuhnya. Maka kata solih artinya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Karena itu sejak awal dalam Islam itu tidak ada kesalahan individual sesungguhnya, yang ada kesalehan sosial. Nah, basisnya adalah iman. Prakteknya kadang-kadang nih orang beriman saja, solehnya belum tentu. Atau sebaliknya mungkin ada orang yang solehnya luar biasa, tetapi imannya belum kuat. Nah, itulah kenapa misalnya dalam beberapa ayat seperti saya katakan tadi, seringnya menggunakan kata wa. Tapi ternyata hadirin sudah berjemaah, di dalam ayat lain ada kata gabungan iman dan amal itu tidak menggunakan harful wa ataf, tapi menggunakan ismul mausul. Kata penghubung yang kemudian menjadi satu kesatuan. Itu
definisi dari ismul mausul seperti alladzi, allati dan seterusnya. Di ayat yang khotib bacakan di awal dari surah Al-Kahfi ayat 2, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Al-mu'minin alladzina ya'maluna sholihat. Ya, bukan pakai wa, bukan al-mu'minin wa amalus sholihat, tapi alladzina. Berarti sebenarnya yang diharapkan oleh Islam, oleh agama itu al-mu'minuna alladzina ya'maluna sholihat. Orang beriman yang beramal soleh. Maka iman amal soleh itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Dia terpadu. Dan karakteristik ismul mausul dalam kaidah bahasa Arab adalah menghubungkan dua hal menjadi satu kesatuan. Makanya kata alladzi, allati dan seterusnya. Jadi sebenarnya kata inilah yang sesungguhnya diharapkan al-iman wal amalus soleh itu adalah satu kesatuan. Bahwa di ayat lain menggunakan huruf atop bisa jadi karena Al-Quran juga suka melihat yang realistis, yang pada kenyataannya terjadi. Masih banyak orang yang hanya satu sisi, imannya saja kuat, amal solehnya belum tentu. Tapi juga ada yang amal solehnya kuat, imannya belum tentu. Dan itu seringkali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari.